Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiknya kepada kita semua. Sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, marilah kita merenungkan tema yang penuh hikmah, tangisan iblis ketika manusia bertobat. Tema ini mengajarkan kepada kita bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Tidak hanya itu, tobat yang tulus ternyata mampu membuat iblis, musuh terbesar manusia, menangis dan menyesali kekalahannya. Lantas, apa yang membuat iblis menangis? Bagaimana kekuatan tobat manusia dapat menghancurkan tipu dayanya? Dan bagaimana kita bisa menjadikan iblis terus menangis karena kesungguhan kita dalam bertobat? Mari kita simak pembahasannya dengan hati yang ikhlas dan penuh keimanan. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diriwayatkan dalam sebuah hadis, iblis menangis ketika seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih disukai oleh iblis daripada seorang hamba yang terus-menerus berbuat dosa tanpa pernah bertobat. Namun, ketika ia bertobat, iblis menangis seraya berkata, "Aku telah bersusah payah menyesatkannya, tapi kini ia berhasil menyelamatkan diri dengan tobat." Bayangkan sahabat, bagaimana iblis yang penuh kesombongan akhirnya harus menelan kekalahan ketika seorang manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh tipu daya, godaan, dan usaha kerasnya menjadi sia-sia hanya karena satu langkah tobat yang tulus. Tangisan iblis ini adalah simbol kekalahan totalnya dan kemenangan besar bagi manusia yang kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa iblis sangat terpukul dengan tobat seorang manusia? Ada beberapa alasan penting yang bisa kita renungkan bersama. Sejak dikeluarkan dari surga, iblis bersumpah untuk menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iblis berkata, "Karena engkau telah menyesatkanku, aku pasti akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus." Quran Surat Al-A'raf ayat 16. Ketika seorang manusia bertobat, seluruh upaya keras iblis menjadi sia-sia. Tobat yang tulus menghancurkan rencananya untuk menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4250. Dengan tobat yang tulus, dosa-dosa seorang manusia tidak hanya diampuni, tetapi bahkan bisa diganti dengan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali orang-orang yang bertobat,
beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka akan diganti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Inilah sebab besar mengapa iblis menangis. Ia tidak hanya kehilangan korbannya, tetapi juga melihat dosa-dosa yang ditanamkannya berubah menjadi kebaikan. Tobat adalah bukti bahwa iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kuat daripada godaan duniawi. Ketika manusia bertobat, ia membuktikan bahwa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar daripada kesenangan sementara yang ditawarkan iblis. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah tentang tangisan iblis ini memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Berikut beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, jangan pernah merasa terlambat untuk bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat-Mu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surat Ad-Zumar ayat 53. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas sehingga tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuninya. Yang kedua, kembali kepada Allah adalah kemenangan sejati. Ketika kita bertobat, kita tidak hanya menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga meraih kemenangan spiritual dengan membuktikan bahwa kita lebih kuat daripada godaan iblis. Yang ketiga, tobat adalah pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup pintu rahmat-Nya, bahkan untuk hamba yang telah berbuat dosa besar sekalipun. Inilah bukti bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga kepada hamba-hambanya. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut adalah beberapa langkah yang harus kita penuhi agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, menyesali perbuatan dosa. Tobat yang benar dimulai dengan penyesalan yang mendalam atas dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, berhenti dari dosa. Langkah selanjutnya adalah berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Tidak ada artinya meminta ampunan tetapi tetap melakukan kesalahan yang sama. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi. Tobat harus disertai dengan tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada dosa-dosa tersebut. Yang keempat, memohon ampunan dengan tulus. Doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagian penting dari tobat. Lakukan dengan hati yang ikhlas dan penuh pengharapan. Yang kelima, memperbanyak amal kebaikan. Tobat yang sejati harus diiringi dengan amal kebaikan sebagai bukti kesungguhan kita dalam memperbaiki diri. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tidak ada yang lebih membahagiakan hati seorang mukmin selain membuat iblis menangis karena kekalahannya. Jadikan tangisan iblis sebagai penyemangat untuk terus bertobat dan memperbaiki diri. Setiap langkah kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tamparan bagi iblis. Sahabatku, jangan pernah biarkan tipu daya iblis membuat kita merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah tentang tangisan iblis ini mengajarkan kita bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Jangan pernah ragu untuk bertobat dan memperbaiki diri. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Ya Allah, jadikanlah hati kami selalu terpaut kepadamu, dan jauhkanlah kami dari godaan iblis. Ya Allah, terimalah tobat kami, dan jadikanlah kami hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Semoga pesan-pesan kebaikan ini bisa memberikan manfaat dan dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. Kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah mendukung dan menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada sahabat-sahabatku dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Kami juga memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tepat dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.